Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 8A akan menyampaikan simulasi pra dan pasca observasi. Saya Ana Wahyuningsih sebagai coach. Saya Eni Juniati sebagai coach. Saya Tia Sutiarti sebagai observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Eni. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya untuk hari ini sehat dan baik. Ya, saya ucapkan terima kasih Bu Ana sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi melaksanakan pra observasi untuk pembelajaran besok. Bu Ana, saya ingin tanya, besok pada observasi pembelajaran apa dan pelajaran apa dan materi apa yang akan untuk praktek pembelajaran besok? Baik Ibu, untuk pembelajaran besok saya berencana untuk melaksanakan pelajaran matematika Bu, dengan materi memahami konsep pecahan sederhana yang akan dihubungkan dengan kegiatan di rumah atau kegiatan mereka sehari-hari. Oh, baik, materi yang sangat menarik ya Bu Ana. Pelajaran matematika dengan materi memahami pecahan konsep pecahan sederhana. Oh ya, Bu Ana, apa tujuan dari materi pecahan tersebut? Baik, tujuan dalam materi tersebut adalah agar siswa memahami konsep pecahan sederhana yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa nantinya akan dihubungkan dengan kegiatan kehidupan mereka sehari-hari begitu. Bagus sekali ya. Besok kan melaksanakan dengan konsep yang sudah direncanakan ya. Kemudian apa strategi yang digunakan dalam pembelajaran pecahan tersebut? Baik, strategi yang akan digunakan oleh saya, besok saya berencana akan memberikan lembar jawab yang berbeda kepada tiap anggota kelompok diskusi. Hal itu saya berikan dengan maksud dan tujuan agar tiap anggota kelompok tersebut aktif saat melaksanakan diskusi kelompok itu. Bagus sekali, luar biasa ya. Saya ingin tahu besok pada saat diobservasi itu pada bagian mana yang lebih diperhatikan atau khusus untuk diobservasi lebih mendalam. Baik Ibu, untuk besok hal yang perlu diperhatikan atau diobservasi lebih mendalam, kalau menurut saya itu di bagian siswa atau anak saat melaksanakan diskusi kelompok. Di situ nanti akan teramati siswa yang benar-benar ikut berdiskusi atau ikut berkontribusi, dan siswa yang hanya pura-pura memperhatikan tetapi sebenarnya mereka pasif atau tidak ikut berkontribusi dalam diskusi kelompok tersebut. Bagus sekali rencana Bu Ana ya. Kemudian Bu Ana, saya ingin mengetahui asesmen yang akan digunakan pada pembelajaran materi pecahan besok. Oh baik, asesmen yang akan saya gunakan untuk pembelajaran matematika besok, saya berencana akan menggunakan lembar kerja tertulis yang nantinya berbentuk isian yang akan dikerjakan atau soal yang akan dikerjakan oleh tiap-tiap kelompok. Yang kedua, saya akan menggunakan lembar kerja lisan, dalam artian mereka akan melaksanakan presentasi hasil kerja kelompok yang telah didiskusikan. Bagus sekali, luar biasa ya Bu Ana. Coba, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan sebelum observasi besok? Kalau saya kira sepertinya semuanya cukup Ibu. Jadi saya tinggal bersiap-siap untuk melaksanakan observasi atau pembelajaran besok. Ya, bagus
bagus sekali. Persiapannya sudah matang, sudah lengkap. Semoga besok praktek pembelajarannya berjalan dengan lancar ya, Bu. Oke, terima kasih Bu Sama-sama, Neni. Bu Ana. Selamat siang, Bu Ana. Selamat siang Bu Eni. Ya, Bu Ana, kita lanjutkan bincang-bincang kita ya setelah Bu Ana melaksanakan pembelajaran kemarin. Bagaimana perasaan Bu Ana setelah melaksanakan pembelajaran dengan rencana yang sudah matang sebelumnya? Baik Ibu, untuk perasaan saya, jujur saya sudah cukup lega Bu, karena sudah melaksanakan pembelajaran tersebut dengan beberapa persiapan-persiapan yang sudah saya siapkan dan saya lalui dalam pembelajaran tersebut. Luar biasa, alhamdulillah sudah berjalan lancar ya. Kemudian saya ingin tahu nih, apa yang sudah baik pada pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan oleh Bu Ana? Baik, untuk hal yang sudah baik dalam pembelajaran yang sudah saya laksanakan adalah dalam pembelajaran tersebut sesuai dengan tujuannya, siswa sebagian besar sudah bisa memahami tentang konsep pecahan sederhana yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari Bu. Selain itu, saya juga melihat hal baik lainnya adalah adanya partisipasi aktif siswa dalam kegiatan belajar diskusi kelompok. Bagus sekali ya. Kemudian selain sudah ada yang baik ya, apakah ada yang kurang maksimal menurut Bu Ana dalam pembelajaran kemarin? Baik, untuk hal yang kurang baik atau belum maksimal tentunya ada. Di antaranya dari sekian banyaknya siswa, ada beberapa siswa yang memang belum bisa ikut aktif atau berkontribusi dalam pekerjaan diskusi kelompok tersebut. Mereka kurang memperhatikan atau bahkan pura-pura ikut serta dalam kelompok tersebut, tetapi kenyataannya mereka hanya duduk diam dan memperhatikan, tidak ikut berkontribusi dalam kelompok tersebut. Begitu ya. Tentu saja itu ada tantangan ya, tantangan dalam mengelola atau mengkondisikan siswa dalam kerja kelompok. Betul. Coba tantangannya itu apa saja, Bu Ana? Baik, untuk tantangannya seperti yang saya katakan tadi, memang dalam sebuah kelas pasti tidak semua siswa itu bisa untuk kita arahkan. Itu menjadi salah satu tantangan bagi kami, terutama siswa-siswa yang kurang bisa diarahkan atau kurang bisa aktif dalam pekerjaan yang memang sudah saya bagikan. Itu termasuk tantangan yang paling berat nih. Jadi saya harus aktif untuk berkeliling, mendampingi dan membimbing mereka untuk senantiasa ikut aktif berpartisipasi dalam pembelajaran tersebut. Ya, bagus sekali usaha Bu Ana ya untuk mengatasi tantangan yang terjadi pada saat pembelajaran diskusi kelompok kemarin ya. Kemudian nih respon siswa, bagaimana respon siswa dengan pembelajaran berkelompok? Apakah antusias, terus senang, atau bagaimana responnya? Baik, dengan adanya diskusi kelompok tersebut dan dengan strategi yang saya terapkan, yaitu memberikan lembar jawab yang berbeda pada tiap anggota kelompok, itu membuat mereka merasa mempunyai tanggung jawab tersendiri, sehingga mereka merasa punya peran dalam kelompok tersebut. Dan mau tidak mau mereka akan berusaha untuk aktif dalam diskusi kelompok tersebut, sehingga akan ada kontribusi yang mereka berikan. Itu yang menjadi hal yang menarik bagi para siswa, agar mereka bisa aktif atau bisa ikut berkontribusi dalam kegiatan diskusi kelompok tersebut. Bagus sekali Bu Ana ya. Selain siswa sudah responnya baik, kemudian sebagian besar sudah aktif. Nah, bagaimana nih dengan pemahaman siswa
secara individu itu terhadap materi yang sudah disampaikan berhubungan dengan tujuan pembelajarannya itu sudah berhasil apa belum, disesuaikan dengan pemahaman siswa. Baik, untuk pemahaman mereka itu sebagian besar sudah bisa memahami, Bu. Hal itu bisa terlihat saat mereka bisa mengerjakan soal-soal yang ada di lembar jawab atau lembar soal yang saya bagikan. Karena seperti yang saya sampaikan di awal bahwa lembar itu berisi soal-soal yang berbeda bagi tiap kelompok. Nah, terus data yang saya peroleh, mereka itu sebagian besar bisa mengerjakannya dan bisa mempresentasikannya di depan kelas, sehingga itu yang menjadi dasar bagi saya bahwa mereka sebagian besar sudah bisa memahami pembelajaran tentang pecahan sederhana tersebut. Luar biasa sekali Bu Ana ini ya, hampir berhasil semuanya apa yang sudah direncanakan kemudian dipraktekkan. Nah, apakah ada yang ingin disampaikan tentang pembelajaran kemarin? Untuk hal yang ingin saya sampaikan terhadap pembelajaran kemarin, mungkin saya masih harus berusaha lagi, Bu, agar bisa mencapai hasil yang lebih maksimal lagi. Terus mungkin saya juga akan berusaha menambahkan strategi-strategi lain agar bisa menambah keberhasilan mencapai tujuan pembelajaran yang akan terlaksana berikutnya. Bagus sekali, mudah-mudahan tindak lanjut yang direncanakan oleh Bu Ana akan berhasil dan meningkatkan praktek pembelajaran yang akan datang di kemudian hari. Terima kasih Bu Ana untuk bincang-bincang hari ini. Semoga besok semakin menambah pembelajaran yang lebih bagus lagi. Amin. Terima kasih, Bu.